karena dari pihak kalau dari pihak ada dari pihak salah satu keluarga yang makamnya itu ketutup, itu sudah menghubungi saya dan keberatan bahwa makam leluhurnya itu ditutup oleh pembangunan dari Cungkup Habib Salim. Kepada warga Bojong yang saya hormati dan saya cintai, tolong mulai sekarang artinya dikurangi atau diberhentikan istilahnya ziarah ke makam Salim. Artinya di situ kurang manfaat buat saya dan mungkin untuk orang lain juga tidak manfaat. Ya. Nanti kalau memang Anda ada perlu mau ziarah ke makam kuburan Desa Bojong yang istimewa, nanti saya tunjukkan. Asal jangan ke Salim, karena ini bukan Mbah Salim atau Habib, bukan. Atau tokoh agama itu bukan, tidak ada kontribusinya di Desa Bojong, sama sekali tidak ada. Dan akan segera dilakukan pembongkaran. Dan akan segera, nggak lama lagi akan saya bongkar, bukan makamnya, tapi cungkupnya. Ya, ya. Jangan salah paham untuk saudara semua. Yang akan saya bongkar hanyalah cungkupnya. Karena ini makam umum, bukan makam pribadi. Yang nyuruh ini dulu, itu si Lukti yang dari Pekalongan. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, di Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, ada sebuah makam yang dikenal saat ini sebagai makam Habib Salim bin Yahya. Di mana makam ini dahulu ketika saya kecil itu hanya sebuah makam biasa tanpa cungkup apapun, dan saya pernah berziarah di situ. Awal mula saya berziarah disuruh oleh guru saya, Kiai Haji Ropi, pada saat itu untuk tidur di makam tersebut ketika saya baru berusia 12 tahun, lepas SD dulu ketika itu. Nah, setelah sekian lama, baru sekitar tahun 2006-2007, itu diberi cungkup. Dan diberi cungkup itu menindih bangunan-bangunan atau menindih makam-makam yang sudah ada sebelumnya. Sehingga sekarang bangunannya berbentuk persegi panjang 4 x 6 meter, sedulur TV Al-Waha. Nah, sedulur TV Al-Waha, atas adanya makam di Desa Bojong yang disebut sebagai makam Habib Salim itu ternyata tidak ada kontribusi dalam hal keagamaan. Kami dari PWI Laskar Sabilillah Kecamatan Bojong sedang melakukan survei untuk nantinya akan dilakukan normalisasi supaya makam-makam yang ditindih oleh bangunan itu akan dimunculkan kembali atau direlokasi kembali, sedulur TV Al-Waha, dinormalisasi kembali. Nah, video ini adalah sebuah video survei lokasi. Ini dia, kita ikuti bersama, sedulur TV Al-Waha. Ikan nasi mukibin. Nasi mukibin wis mari. Wah, mari lawa. Mari dari mari. Ayo. Ya gue. Iyalah. Cocok maning ya. Untuk kuliah dulu ya. Tadi tuh sore gelem berarti PW anu mukibinan. Ya iya. Ya, pedagang di pinggir makam Desa Bojong, saudara. Ya, cocok.
Ya, ada pedagang kembang karena ini hari Kamis Wage, Jumat Kliwon. Kamis Wage, Jumat Kliwon. Rame ya. Alhamdulillah. Rame ya. Gedorannya tukang kembang. Dan ini adalah pintu gerbang masuk makamnya, saudara. Di sini adalah lokasi pertigaan makam Desa Bojong. Ini lagi rame. Kalau hari Jumat Kliwon atau hari Kamis Wage, Jumat Kliwon itu ada pedagang bunga, pedagang sebulan sekali. Ini jalannya karena menuju ke pasar Bojong. Kalau yang sebelah sana di pertigaan itu satu ke arah kiri itu ke Desa Lengkong menuju Pondok Pesantren Cipura juga. Kalau sana ke Desa Bojongnya ke sebelah kanan. Dan ini adalah gerbang masuk makam Desa Bojong, makam Muslimin Desa Bojong. Dimana di sebelah kanan kalau kita lihat dari sini itu ada bangunan cungkup makam. Kita lihat, kita dekatkan. Nah, bangunan itu yang di sebelah itu adalah bangunan kolam makam, serta di sebelah situ jauh sebelahnya itu adalah makam Habib Salim yang akan kita lakukan survei hari ini. Ini ibu yang gedoran jualan kembang. Laris manis ya Bu ya? Amin. Mantap, mantap pokoknya. Kan kita akan lihat di sini. Kita akan memasuki makam Habib Salim. Ini jalurnya, saudara. Tuh. Ini jalur ke makam Habib Salim. Kita akan memasukinya. Makamnya cukup luas di Desa Bojong ini, saudara. Saudara, Mbak, enggak. Iya, matur sami-sami. Inilah kolam makamnya. Ada kolam makam umum. Dari jalan cukup dekat. Jaraknya lah ini kita akan lihat sudah dekat makamnya. Ini lagi banyak orang berziarah. Seperti biasa kebiasaan warga NU itu kalau hari Kamis Wage Jumat Kliwon banyak orang berziarah. Nah, inilah sedulur TV Al-Waha, makam Habib Salim yang akan kita survei sekarang ini. Nah, ini dia. Kita lihat dari kejauhan, sekarang sudah dekat, ditandai dengan pohon semboja. Nah, ini dia. Jelas sekelilingnya. Ini berukuran 4 kali 6 meter dulu. 4 kali 6 meter. Lumayan besar. Wah, itu dia. Ada anggota PWLS yang sakti mandraguna datang, tak diundang. Kita akan memasuki makamnya ini. Nah, ini dia seluruh TV Al-Waha. Bangunannya ini ukuran, sekali lagi ini ukuran 4 kali 6 meter. Nah, ini dia, dan ini adalah makamnya, makam Habib Salim bin Yahya. Dulu ketika saya pertama kali ziarah sini umur 12 tahun itu namanya Habib Salim bin Zain, tapi begitu dibangun di sini jadi
jadi makam Habib Salim bin Yahya, nggak tahu itu perubahannya kenapa. Nah, dulu TV Al-Waha, ketika saya di umur 12 tahun pertama kali ziarah ke sini dan tidur di makam ini belum ada bangunan semacam ini. Belum ada sama sekali bangunan semacam ini. Masih rimbun di sebelah sana tuh. Sebelah sana isinya pohon-pohon randu besar. Belum ada bangunan kayak gitu tuh. Belum ada sama sekali. Tahun 83-an. Tahun 83 itu belum ada bangunan-bangunan kayak gitu. Tapi isinya adalah pohon-pohon randu yang besar-besar. Jadi terlihat angker, serem. Masih itu bangunan-bangunan baru semuanya. Nah, di sini juga pohon-pohon randu sebelah sini. Ini pohon-pohon randu besar sana, berjejer banyak sekali, sehingga kesannya di tempat ini adalah kayak angker begitu, serem. Apalagi ini juga belum ada, ini baru berapa tahun ini. Tahun ini baru berapa tahun. Ini makam keluarga, makam keluarga ya di Al-Waha. Adapun ini makam Habib Salim yang kemudian dibangun sekitar tahun 2006 kalau tidak salah hitung, antara 2006-2007an dibangun ini baru. Nah, dulu TV Al-Waha, dulu entah ya silahkan Anda percaya atau tidak dengan apa yang saya katakan ini, bahwa saya pertama kali ziarah di makam ini atas perintah guru saya ketika saya berumur 12 tahun. Lepas SD, saya kelas 1 MTS waktu itu, Madrasah Sanawiyah, diajari ilmu hikmah dan saya mulai belajar ilmu hikmah. Pertama kali ketika saya pada saat itu oleh guru saya diberi ijazah namanya Hizib Barki. Pada saat itu saya baru kelas 1 MTS, disuruh tidur di makam ini, namanya makam Habib Salim bin Zain. Begitu kata guru saya, almarhum Al-Fahbullah Kiai Haji Rofi'i yang ada di desa saya. Beliau memberikan persyaratan untuk mengamalkan ilmu Hizib Barki itu harus tidur di makam Habib ini, Habib Salim bin Zain, selama 7 malam. Lah, saya tidur selama 7 malam di sini. Pada saat tidur ini belum kayak begini, ini masih lumutan ya, masih kijing biasa, tapi sudah ditembok lumutan. Nah, saya tidur di sebelah sini, dan di sebelah sininya ada makam ini di sini nih. Berarti persis di sini ada makam, karena settingnya ada batu nisannya sebelah sini. Nah, saya tidur di sebelah sini, di tengah-tengah antara kijingnya Habib Salim dan makam umum di sini. Di sininya juga ada lagi. Nah, artinya bangunan ini adalah bangunan yang menindih makam-makam dari warga lokal. Nah, sedulu TV Al-Waha ini adalah makam yang diperbaharui, seingat saya, di antara bangunan ini dibuat sekitar tahun 2006-2007 sedulu TV Al-Waha. Nanti kita akan cari tahu informasi persisnya, karena banyak narasumber-narasumber yang bisa dihubungi sedulu TV Al-Waha. Ini dibangun demikian. Informasi yang berkembang sementara adalah atas saran dari LBY atau Lutfi bin Yahya Pekalongan, di mana beliau dalam satu informasi menyebutkan, memberikan saran setelah dia LBY itu mengisi acara di Desa Lengkong yang tadi jalannya ke sana. Desa Lengkong kemudian mampir ke sini dan kemudian LBY memberikan saran supaya dibangun cungkup semacam ini sedulu TV Al-Waha ya. Nah, adapun tentang sejarah siapa Habib Salim, kita masih harus mencari tahu adakah bukti-bukti sejarah keberadaan Habib Salim di Desa Bojong, dan adalah bukti-bukti peninggalan sejarah atau manfaat dari Habib Salim ini di Desa Bojong. Nanti kita akan cari tahu informasinya sedulu TV Al-Waha. Sementara ada di seberang dari makam ini ada sebuah makam bernama makam Kiai Haji Fatah Yasin. Nanti kita akan ke sana. Di makam Kiai Haji Fatah Yasin ini justru beliau adalah orang yang memiliki jasa besar terhadap masyarakat Desa Bojong. Kita akan lihat sekarang sedulu TV Al-Waha ya. Oke, mari kita lihat. Nah, mari kita akan mengunjungi makam umum atau makam sesepuh Desa Bojong. Ini dari dekat sekali, di mana ini adalah cungkup makam Habib Salim ini ya. Kemudian kita akan menuju ke makamnya Mbah Kiai Haji Fatah Yasin. Nah, sangat dekat sekali, hanya beberapa meter. Nah, ini dia. Nah, ini beneran ya kawan ya?
Nah, ini dia makamnya Mbah Kiai Haji Fatah Yasin. Sederhana, cukup dikasih pagar pembatas seperti ini tanpa adanya cungkup. Sementara makam dari Habib Salim yang katanya informasinya nggak ada sejarah sama sekali, dibikin cungkup seperti itu. Sedangkan makam ulama pribumi yang jelas-jelas memiliki jasa besar terhadap masyarakat Desa Bojong tidak ada cungkupnya sama sekali, dan tidak ada tempat untuk ketika ziarah bersama-sama. Ini tetap sekelilingnya makam-makam warga sekitar. Berbeda dengan di sana, bangunannya menindih makam yang sudah ada sebelumnya. Nanti kita akan berdiskusi juga, ngobrol dengan pemilik makam yang ditindih. Ya, jangan salah, ini anggota PWLF yang sakti mandraguna ini loh. Itu biasanya kalau disentuh rambutnya bisa menjadi api itu. Bisa keluar api itu. Nanti satu motor memadamkan nggak akan bisa itu. Padahal api neraka. Ini situasinya dulu di makam Desa Bojong. Nah, sekali lagi kita lihat makam ulama sesepuh Desa Bojong cukup begitu saja. Nggak ada cungkup, nggak ada tempat. Ya intinya biasa saja. Nggak diistimewakan. Tetapi makam yang ini, Habib Salim, yang informasinya juga justru masih simpang siur. Ada yang mengatakan penjual sate, ada yang mengatakan penjual kain, dan tidak melakukan dakwah apapun di Desa Bojong ini, justru dibikin seperti ini, luar biasa. Wah, bangunannya mantap itu. Nah, ini beberapa anggota dari PWLS sudah berdatangan, sedang melakukan survei. Ini dari PWLS Kajenengan. Oh, Batunyana, salah ya. Siap. Ini dan laskarnya. Dan boleh dikisahkan, barangkali jenengan ada informasi tahu tentang sejarah makam ini, pembangunan makam dari Habib Salim ini. Dan kalau dibangunnya secara informasi, tapi kebenarannya belum di cross check ya, belum diklarifikasi. Itu awal waktu kepala desanya itu Pak Dul. Itu ada masukan mungkin dari takmir atau dari siapa. Terus ada kesepakatan dibangunnya cungkup dari Habib Salim. Tapi itu setelah adanya dari pihak takmir Masjid Bojong atau tokoh masyarakat, tokoh agama dari Bojong itu sowan ke LBY Pekalongan. Berarti sebelumnya sowan dulu ke. Iya, terus Pekalongan. ada itu suruh dibangun cungkup. Sejarahnya begitu. Tapi belum diklarifikasi kepada orang-orang yang orangnya masih ada tapi belum bisa diklarifikasi ke sana. Yang jelas informasinya semacam itu. Iya. Jadi setelah itu kayaknya dari pihak desa kayak semacam mengeluarkan Perintah. Pemdas apa ya? Iya. PP Surat-surat perintah pembangunan ini. ya Bu. Kayak peraturan pemerintah kayak gitulah. Iya, pemerintah desa. Perdes itu. Setelah itu terjadilah pembangunan cungkup dari Habib Salim. Iya, begitu ya. Ini kalau ternyata Habib Salim ini benar-benar tidak ada sejarahnya, tidak ada jasa-jasanya di sini, kemungkinan cungkup ini untuk dibongkar ada kemungkinan nggak, Dan? Ada kemungkinan, semuanya pada kemungkinan lah. Yang jelas karena dari pihak, kalau dari pihak salah satu keluarga yang makamnya itu ketutup, itu sudah menghubungi saya dan keberatan
bahwa makam leluhurnya itu ditutup oleh pembangunan dari Cungkup Habib Salim. Salah satunya ya, ada salah satu dari pihak keluarga yang keberatan. Kapan, malah bilangnya begini, kapan dibongkar itu? Wah, gitu. Ya kan saya bilang tidak semudah itu, tetap pakai prosedur lah. Kita kan tidak segampang serampangan aja langsung bongkar-bongkar begitu kan. Tetap pakai prosedur, sang benar bagaimana nanti koordinasi dengan desa, koordinasi dengan muspika, dengan tokoh masyarakat, kan gitu. Yang jelas sepengetahuan saya dan tanya dari orang tua, kontribusinya untuk agama khususnya di Bojong itu kan enggak ada. Kalau yang jelas-jelas kontribusi untuk agama yaitu ya Kiai Haji Fatah Yasin. Yang tadi makamnya selatan. Iya, itu. Laksana, ya. Itu. Dia jelas kontribusinya banyak, khususnya untuk Desa Bojong, umumnya Kecamatan Bojong lah. Kontribusinya itu jelas untuk agama gitu. Tapi untuk Habib Salim sendiri kontribusinya itu tidak ada. Dan kalau dengar saya cari tahu ke orang tua yang masih ada, itu Habib Salim itu siapa sih gitu loh, tokoh agama atau apa gitu loh. Ternyata informasinya itu juragan sate keliling. Oh, juragan sate keliling. Iya, kalau dulu zaman kecil saya itu di desa saya kan namanya Pak Suhib. Dulu ada yang jualan sate itu, kalau terutama kalau bulan puasa itu kan dipikul kan modelnya kan. Di model duk sate gitu. Jadi informasinya ternyata ini Habib Salim itu penjual sate keliling. Penjual sate keliling. Iya, informasinya begitu. Dan Habib itu ceritanya gimana itu? Itu kurang tahu, saya belum tahu kok. Ujuk-ujuk kok jadi Habib Salim bin Yahya. Yang jelas kan diperkuat dengan adanya waktu itu kan LBY pernah datang ke sini kan. Oh, pernah datang ke sini berarti ya. Iya, atas perintahnya LBY gitu loh. Tapi setelah semakin ke sini dan terungkapnya masalah makam palsu dan nasabnya para Habib yang khususnya di Indonesia, umumnya di dunia, ternyata kan tidak tersambung ke dzurriyyah Kanjeng Nabi begitu. Bisa ditunjukkan dan makam yang ditindih itu sebelah mana saja? Makam yang ditindih sebelah sini ada, itu sini ada, dan sebelah sana juga ada. Berarti sekelilingnya ada. Sekelilingnya itu ada makam semua ini. Ada makam ini. Itu banyak ini. Bukan satu dua makam. Ya. Dulu di sini ada nisan tua tapi nggak tahu sekarang di mana. Jadi kayaknya masih dalam era kerajaan lah. Berarti di daerah ada makam sini tua. Ada di daerah sana ini. Sana. Iya. Tapi sudah tidak ada, untuk apanya nisannya sudah tidak ada, dan makamnya juga hilang, ketutup. Ya. Waktu saya kecil dulu kan, kalau madrasahnya dekat. Ya. Kalau istirahat itu pas ngaso lah istirahatnya. Itu kan mainnya ke sini. Waktu dulu. Nah, ini kita juga ada dan laskar dari Ranting Desa Bojong. Gimana? Ya. Pak Haji Kalor selaku dan laskar PWI Laskar Sabilillah Ranting Desa Bojong mensikapi adanya makam Habib Salim ini, di mana Habib Salim ini ternyata tidak memiliki jejak rekam sejarah, dan kemungkinan banyaknya warga yang meminta untuk melakukan pembongkaran. Gimana menurut jenengan? Kalau masalah pembongkaran itu sah-sah saja, karena ini makam umum bukan makam pribadi. Istilahnya sangat diharamkan apabila ada makam yang seperti ini, elit. Apalagi orang tersebut tidak ada atribusi ke Desa Bojong. Bahkan dari nenek moyang kita juga banyak yang tidak tahu bahwa Habib Salim itu siapa. Dan atribusinya sangat tidak ada, tidak seperti artinya Mbah Yai Fatah Yasin, Mbah Yai Ridwan, itu jelas sangat produksi dan sangat punya namanya untuk mulang ngaji untuk anak-anak Bojong dan orang-orang tua Bojong, itu jelas merasakan. Jadi kalau masalah Habib Salim itu jelas
saya belum lahir sudah ada. Iya, iya, iya. Bagaimana saya mau ngaji sama Pak Habib Salim? Kalau saya bukan Pak Habib Salim, namanya Salim. Karena saya tidak tahu orangnya. Iya, iya, iya. Boleh saya panggil Mbah, asalkan saya tahu wujud orangnya itu kayak apa. Istilahnya kalau Mbah Yai Yasin jelas, saya tahu persis. Mbah Yai Ridwan saya tahu persis, dan itu orang tua saya. Saya akui sebagai ulama Bojong. Kalau Salim itu tidak saya akui. Artinya tidak ada kontribusinya di Desa Bojong. Ya. Jangankan mula ngaji, orang dulunya kabar konon itu dia tukang sate keliling. Sate keliling. Bahkan sampai sekarang masih ada saksi-saksinya. Oh, masih ada saksi? Masih ada, masih ada, masih ada. Kita bisa hubungi saksi. Oh, bisa, bisa, sangat bisa. Cuman saya sebagai pemuda sangat berterima kasih sekali kepada rekan-rekan yang hadir di sini untuk mengklarifikasi masalah ini makam Salim. Ya sangat setuju sekali. Nanti saya juga akan berhubungan dengan Pak Kiai Muhsin. Artinya bagaimana yang baik dan yang tidak baiknya karena dia sesepuh, dan saya akan mohon restu dulu dari sana. Sekian saja. Artinya akan ada prosedur untuk dilakukan pembongkaran sungkup makam ini. Ini bukan pembongkaran makam, tapi pembongkaran sungkup ya. Sungkupnya supaya ada kesamaan antara yang justru yang lebih bagus dikasih sungkup barangkali kan yang ada di sebelah sana ya. Iya itu Mbah Yai Patah Yasin. Lebih jelas itu sangat setuju. Ini saya merinding ini kalau bicara masalah Mbah Yai Patah Yasin karena dia sangat besar kontribusinya di Bojong. Semua orang tahu lah. Kalau Salim semua orang tidak tahu. Tidak tahu. Banyak orang yang nggak tahu. Makanya kalau orang yang ngaji ke sini, saya pikir apa tujuannya, dan orangnya juga nggak kenal. Itu sangat-sangat sekali dan syirik itu buat saya. Jadinya begitu. Jadi saya atas nama pemuda dan warga besar PWI Laskar Kabilah Bojong Indonesia sangat setuju apabila ada pembongkaran, istilahnya bukan pembongkaran makam. Tapi cungkupnya, dan untuk memberikan istilah ada suatu keluarga yang katanya makamnya ditindih ya. Ditindih. Di antaranya sebelah timur ini, sebelah timur. Jadi sebelah sana juga ada itu. Jadi keluarga kemarin juga menanyakan, saya juga istilahnya secuil-cuil tanya makam siapa saja dan siapa saja. Tapi nyata juga ada orangnya, oh keluarga saya di situ malah ditutupin. Itu begitu. Jadi ya intinya saya nanti klarifikasi sama Pak Kiai Muhsin, yang lainnya yang masih jadi muhibin. Artinya seperti itu. Kalau saya bukan muhibin, jelas saya lawan muhibin. Terima kasih. Artinya nanti bukan hanya pembongkaran cungkup, tapi juga akan merelokasi makam yang tertindih gitu ya. Betul. Merelokasi, menormalisasi makam, yang menormalisasi makam yang sudah tercungkup dengan adanya tutup cungkup seperti ini. Jadi sangat tidak setuju lah apabila ini makam umum seperti makam pribadi. Ya Salim itu punya apa, jasa apa di sini, sehingga sampai dibikin cungkup kayak gini, mewah kayak begini. Ini itu. Mewah ini. Ini mewah ini. Tengah makam itu. Yang lainnya juga nggak ada. Nggak ada sama sekali lah. Ini sendirian ini. Hanya karena dianggap sebagai sesepuh, cucu Nabi. Nabi mana itu? Nabi mana? Nah ini dulu tipikal Wahha, ini adalah makam keluarga. Kalau ini makam keluarga ya, bebas lah itu, dibikin mewah juga nggak apa-apa. Karena itu tanah keluarga. Tanah keluarga ini makam keluarga. Ini anggota PWLS Kecamatan Bojong. Dan ini sebelahnya adalah makam Habib Salim yang tadi disebutkan sebagai tukang sate keliling. Jadi Habib, saudara. Sementara saya dari umur 12 tahun sudah pernah ziarah di sini. Masya Allah. Berarti lama kali aku ditipu. Aku sejak umur 12 tahun sudah tidur di situ. Makam ini bisa jadi kemungkinannya adalah memang makam sesepuh seorang aulia ya. Seorang aulia gitu. Seorang aulia, tapi bukan Habib Salim namanya. Karena banyak yang mengalami kejadian-kejadian aneh. Wallahu a'lam, entah percaya atau tidak, itu urusan Anda ya sebagai pemirsa. Yang jelas banyak orang yang mengalami kejadian-kejadian aneh. Tapi yang jelas ini namanya karena kapan di makamnya Habib Salim ini juga tidak jelas. Salah satu di antaranya adalah ini Komandan Laskar Desa Bojong ini.
pernah mengalami didatangi makam ziarah ke sini, gimana ceritanya? Ceritanya begini, saya itu karena dulu bujangnya seneng, artinya seneng berziarah, istilahnya untuk cari pengalaman. Dan saya ada yang nunjukin itu almarhum kakak saya. "Dah Lor, kamu coba-coba kalau berani ngaji aja di Salim." Itu dulunya. Berapa hari Kang? Ya paling enggak 7 hari, kalau lagi ada untung juga paling 3 hari kamu bisa ketemu. Dan keyakinan saya itu saya nggak ketemu dengan Mbah Habib Salim. Tapi yang ketemu sama orang lain, yang makamnya dirahasiakan sampai sekarang. Gitu. Masih di kawasan sini juga. Yang tahu orang yang tertentu. Iya. Itu semua karomah yang nyumul dengan orang yang silaturahmi ke sini, yang namanya ke Mbah Salim itu, aslinya bukan Mbah Salim. Ada makam tua yang masih dirahasiakan sama ulama. Iya. Ulama Kenapa setempat. dirahasiakan itu? Ya mungkin karena timbulnya nanti kesirikan lagi. Oh ya. Menggarisbawahi para ulama jelas kalau dikasih tahu nanti juga seperti itu lagi. Iya. Ini ada makam, artinya sebelah sini makam, bukan Mbah Habib Salim itu karomah, bukan. Jelas orang istimewa, penunggu bojong, sesepuh bojong asli. Iya. Itu. Nanti kapan-kapan saya kasih tahu makamnya di sebelah mana, insya Allah saya tahu. Siap. Bukan Habib Salim, bukan. Karena Salim itu dulu tukang sate keliling, jadi bukan lah. Iya. Jadi semua orang yang kesini itu saya pikir itu salah besar. Artinya pengalaman spiritualnya dengan yang dengan alam Iya. itu yang tadi diceritakan ketemu dengan harimau. Ya, itu yang ketemu harimau itu istilahnya harimaunya mungkin segede apa ya, sapi lah kalau ibaratnya. Segede sapi, satunya kupu-kupu selebar itu menghalangi Al-Quran saya yang lagi saya buat ngaji. Itu terjadi seperti itu. Jadi istilahnya pas jam 3 malam itu semua nggak ada yang kelihatan yang namanya pohon-pohon seperti ini. Jam 3 malam persis. Itu semua seperti, kalau saya tahu Arafah itu katanya, Arafah yang, iya, Arafah itu luas banget, putih semua. Nggak ada orang, nggak ada pohon. Cuman saya sendirian di situ. Sadar nggak nyenengan waktu itu? Waktu itu sadar tidak sadar, karena tengah malam. Iya. Jadi ada rasa takut dan lain sebagainya. Iya. Cuman saya pasrah ada Allah aja. Iya. Jadi Allah di mana kita berada pasti ada di situ bersama kita. Jadi istilahnya kesimpulan saya mohon kepada rekan-rekan semua khususnya jangan diteruskan istilahnya yang namanya ziarah ke Mbah Habib Salim. Tolong jangan pakai ambil Mbah. Kalau Anda itu akan menyebut Mbah Salim itu harus tahu susuk beluk dari awalnya. Iya. Dan harus tahu orangnya. Jangan kata orang lain Mbah Salim, Mbah Habib Salim, jangan. Berikan pesan kepada warga Bojong khususnya. Kepada warga Bojong yang saya hormati dan saya cintai, tolong mulai sekarang artinya dikurangi atau diberhentikan istilahnya ziarah ke makam Salim. Artinya di situ kurang manfaat buat saya dan mungkin untuk orang lain juga tidak manfaat. Iya. Nanti kalau memang Anda ada perlu mau ziarah ke makam kuburan Desa Bojong yang istimewa, nanti saya tunjukkan. Asal jangan ke Salim, karena ini bukan Mbah Salim atau Habib, bukan. Atau tokoh agama itu bukan, tidak ada kontribusinya di Desa Bojong, sama sekali tidak ada. Dan akan segera dilakukan pembongkaran. Dan akan segera, nggak lama lagi akan saya bongkar, bukan makamnya, tapi cungkupnya. Iya. Jangan salah paham untuk saudara semua. Yang akan saya bongkar hanyalah cungkupnya. Karena ini makam umum, bukan makam pribadi. Yang nyuruh ini dulu, itu si Lupti yang dari Pekalongan. Kontribusinya si Lupti itu apa? Di Bojong. Nyuruh-nyuruh orang Bojong. Goblok-gobloknya orang Bojong itu. Nah itu tadi Sedulur TV Al-Waha. Video survei PWI Laskar Sabilillah Kecamatan Bojong terhadap makam Habib Salim. Yang ternyata justru hanya seorang penjual sate. Informasi-informasi selanjutnya nanti akan kami tayangkan di channel TV Al-Waha ini secara bersambung. Baik nanti informasi dari keluarga makam yang didindih ataupun dari tokoh-tokoh masyarakat setempat hingga kepada pejabat-pejabat yang terkait. Sehingga tidak terjadi salah paham bahwa kami sedang berusaha
bukan untuk membongkar makam, tapi untuk menormalisasi, karena banyak makam-makam warga yang tertindih, dan kami dari PW Laskar Sabilillah bukan mau membongkar makam, tetapi mau menertibkan, karena makam tersebut tanahnya bukan tanah pribadi. Jadi nantinya akan kita bongkar dalam waktu dekat. Dibongkar itu adalah cungkupnya supaya tertib. Tidak ada makam yang tertindih oleh bangunan, itu namanya terzolimi. Studio TV Al-Wahhab, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.